terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Pada pagi hari ini kita diperkenankan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk kembali datang beribadah bersama-sama di gereja ini. Mari saya undang untuk kita semua bersaat teduh sejenak, memberikan dan mengabdikan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mazmur pasal yang 135 ayat 1-3 sebagai panggilan berbakti. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita, mengakui bahwa berdiam di dalam rumah Tuhan adalah lebih baik daripada di tempat yang lain. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu hadir untuk datang beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan membantu, mengubah, mentransformasi setiap hidup kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Kasih segala Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan, hingga kita bersama-sama dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ya, Dia yang layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini dengan sepenuh hati kita muliakan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita puji Dia, agungkan namanya. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun membimbing kita di dalam hidup kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, sehingga kita layak untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sudah selayaknya untuk setiap kita memasyurkan nama Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua, mengatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian sukacita kita dari NP 76, Masyurkan Rajamu. Dan laut. Kunci neraka mau diberikan padanya, suaramu
kita akan tetap menyanyikan lagu pujian sukacita kita, Api Kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi tangannya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan padanya bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi tangannya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan padanya bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan padanya bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Amin, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembentukan hidup yang berkualitas yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 12. Saudari Ika akan membantu membacakan untuk kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita, segala yang terbaik untuk kita, dan pada pagi hari ini kita akan memberikan juga persembahan kepada Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dipersilakan untuk ibu-ibu dari WBI untuk mempersiapkan diri. Kita akan memberikan persembahan kita dengan kantong merah untuk persembahan pembangunan dan kantong hitam untuk persembahan perpuluhan. Kita akan mengangkat satu pujian dari NP 299, Beri yang Terbaik. Saudari Erlin akan membantu kita untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat khususnya untuk gereja-Mu ini, GBI Tlogomulyo. Tuhan, kami mau serahkan ya Bapa, ibadah kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu.
Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tiba saatnya untuk setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita untuk tertuju kepada Tuhan. Supaya firman yang akan disampaikan bukan saja untuk saja kita dengar, tetapi ada aplikasi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ini aku bejanamu sebagai pengantar pujian sebelum firman kita. Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur, pujian penyembahan kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan dari sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami, urapi kami semuanya. Hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Allah yang maha tinggi. Roh Kudus
menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka telinga dan hati kami untuk firman-Mu dan berikan kami bahasa yang sederhana supaya kami dapat mengerti akan kehendak rancangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita menyiapkan hidup saat ini agar kita mendapatkan hal yang terbaik hari lepas hari, ya, hidup yang berkualitas. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 12, ya. Melalui ayat ini menunjukkan bahwa yang harus kita ketahui bagaimana kita untuk meraih yang terbaik. Itu adalah dari kehidupan rohani itu. Itu yang lebih penting, yang lebih menjanjikan daripada kegiatan-kegiatan jasmani. Dalam ayat yang 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegiatan rohani itu akan membentuk diri kita, sikap kita, karakter kita, termasuk iman kita. Sehingga walaupun saudara-saudara yang masih muda dapat mengerti apa yang saudara lakukan, seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini, hidup yang berintegritas. Ya. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama. Ya. Efesus pasal yang pertama. Perhatikan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Berkat rohani inilah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita ini yang akan membentuk hidup kita. Ya, sehingga perlakuan hidup kita saat ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memberikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Memang untuk hidup beribadah itu kita harus berjuang. Yang saya maksudkan ibadah itu ibadah universal, ibadah bukan hanya ibadah di dalam gereja. Dimanapun kita berada, kita itu ibadah kita.
saudara di pekerjaan, saudara beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang artinya di mana saudara berada itu harus memuliakan Tuhan. Dengan pekerjaan saudara, dengan masyarakat, apalagi di dalam keluarga dan dimanapun saudara. Itu memang tidak mudah saudara, harus ada perjuangan. Karena godaan-godaan di luar itu sangat besar sekali. Ya, yang membawa kita hidup langsung tidak memuliakan Tuhan. Ya. Saudara lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada namanya guru itu harus menjadi pendidik yang baik, memperkosa muridnya. Ya, guru-guru dan semuanya orang tua memperkosa muridnya. Dengan uang membunuh orang lain. Saudara bayangkan. Seperti ini peristiwa yang baru saya dengar tadi pagi. Saya lihat itu pertandingan sepak bola di antara Persebaya dan Arema itu tawuran sampai meninggal berapa? 137. Polisi yang mati 2. Itu dunia itu begitu. Kalau kita tidak mempunyai integritas, kita tidak mempunyai kualitas hidup yang baik, kita akan terhanyut dengan peristiwa-peristiwa yang demikian. Saudara, pemimpin seperti Verdi Sambo membunuh anak buahnya, hakim yang harusnya memberi keadilan malah kena suap korupsi. Itulah peristiwa-peristiwa dunia ini. Bagaimana orang-orang yang demikian dapat memuliakan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita memang hidup mempunyai kualitas yang baik, integritas yang baik, walaupun saudara masih muda pun, saudara tidak akan diremehkan oleh orang banyak. Saudara akan menjadi garam dan terang di dalam hidup ini, dan saudara akan bangga karena saudara dapat memuliakan Tuhan. Ya. Dikatakan di sini dimulai ya, dari ayat 12. Dari pembacaan tadi ya, kita kembali kepada 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang 12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan anak-anak semuanya. Jadilah teladan. Ya, jadilah garam dan terang di sini maksudnya. Bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dengan berbicara, dengan tingkah laku saudara, saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, dengan kasih yang murni ada di dalam saudara, itulah yang akan menjadikan saudara menjadi teladan bagi semua orang. Inilah pembentukan rohani yang tadi dalam Efesus 1 ayat 3. Ya, di dalam kita beribadah kepada Tuhan.
Yang pertama semua itu dari berkat rohani ini untuk menuntun hidup kita menjadi yang pertama menjadi orang yang taat. Ya. Jika kita benar-benar mempelajari firman Tuhan, bahwa ketaatan itu merupakan topik yang tertanam di dalam seluruh firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahwa ketaatan itu menunjukkan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bukti daripada orang beriman itu orang yang taat. Contohnya Habil dan Kain. Mengapa Habil diperkenan Tuhan persembahannya? Mungkin persembahannya lebih sedikit daripada Kain. Karena Habil hanya mempersembahkan 10 daripada kambing dombanya. Itu yang dikehendaki Tuhan, persembahan dulu itu merupakan kambing domba itu yang tapi dia pilih yang terbaik dari kambing domba. Yang masih muda, yang gemuk, yang empuk dagingnya itu yang dipersembahkan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin Kain karena sebagai petani mempersembahkan yang banyak, tapi yang tidak menurut aturan Tuhan dia tidak diterima oleh Tuhan. Yeah. Abraham, ketaatan Abraham tidak dilakukan lagi. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk pergi menurut kehendak Tuhan, ikut saja. Suruh membunuh anaknya, ikut saja. Itu ketaatan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, siapa lagi? Nuh. Dia suruh membuat kapal yang besar di atas gunung. Itu yang tidak masuk akal. Musim kemarau lagi. Ya, walaupun diejek, walaupun mungkin dianggap orang gila oleh masyarakat, tetapi dia mendengar, mentaati perintah Tuhan, dia melakukannya. Akhirnya dia selamat. Ya. Apalagi Petrus, suruh meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, ikut untuk menjala manusia, ikut saja. Tinggalkan semuanya. Itu ketaatan, mewujudkan ketaatan bahwa dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa rancangan yang indah di dalam masa depan hidupnya itu akan diwujudkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan ini bahkan Tuhan Yesus sendiri meneladani untuk taat kepada Bapa. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikannya, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kehidupan Tuhan Yesus itu hanya taat kepada Tuhan untuk melakukan perintah Bapa di surga. Ini menanadani, menunjukkan, memberi contoh kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, bahwa ketaatan itu adalah hal yang utama yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Matius 7 pun dikatakan demikian. Bukan Tuhan-Tuhan yang, bukan orang yang berteriak Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi siapa yang menjalankan perintah Bapakku yang di surga.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah hukum Allah, ketetapan Allah yang harus kita taati, sehingga apa yang kita lakukan harus selaras dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah saudara-saudara seperti tadi, karunia berkat surgawi turun atas kita supaya kita dapat melakukan ketaatan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan itu akan membentuk sikap kita, perilaku kita dengan baik. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3. Baliknya sedikit ya, 2 Timotius pasal 3. Saya ingin bacakan dari ayat yang ke-15 supaya jelas ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Ya, kitab suci dapat memberi hikmat. Hikmat itu datangnya adalah dari firman Tuhan. Kalau Amsal mengatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan itulah orang yang akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan ini mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan kita, kesalahan saudara dan saya itu, salah dan tidaknya itu kita padukan dengan firman Allah. Walaupun dunia mengatakan tidak apa-apa itu benar, tapi firman Allah itu salah ya salah. Ya. Untuk memperbaiki kelakuan, ya, bukan menyalahkan tapi juga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan itu untuk mengajar kita, menuntun kita mentaati hukum-hukum Allah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya satu-satunya tugas yang kita kerjakan yang penting ialah berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Dan kita harus taat. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itulah ketetapan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya. Suatu prinsip hidup. Ya. Sikap hidup yang harus kita praktekkan di dalam dunia ini adalah hidup yang taat kepada firman Tuhan. Nah, jika saudara hidup pada firman Tuhan,
Tuhan akan mengangkat engkau lebih daripada yang lain. Seperti ketaatan Yesus sebagai manusia, dia taat sampai mati, maka Tuhan mengangkat Yesus dari segala manusia. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8, perhatikan. Ini berbicara tentang Yesus. Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Ini berbicara sekali lagi, berbicara tentang Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, sama seperti kita kalau manusia itu. Ia, yang dimaksudkan adalah Yesus, taat sampai mati. Perhatikan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara perhatikan hal ini, sebagai manusia dia taat kepada Tuhan. Dari ketaatan itulah Allah mengangkat dia daripada yang lainnya. Hasil daripada ketaatan, saudara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya ini, supaya kita dimuliakan bukan oleh manusia, dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Ya, menjadi hidup yang berkenan, yang menjadi saksinya di tengah masyarakat ini. Yang kedua, ialah selain ketaatan, menjadikan kita sebagai teladan. Ya, yang kedua menjadikan kita sebagai teladan. Hidup baik saja susah apa menjadi teladan. Itu karena karunia surgawi yang diberikan kepada kita, yang akan membawa kita di dalam kita menjadi teladan. Karena bukan dari surga, kalau bukan dari Tuhan, mana mungkin orang bisa menjadi teladan. Sulit sekali, saudara. Coba perhatikan dari Filipi tadi, pasal yang keempat, kita kembali. Ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Bagaimana kita menjadi teladan? Diawali dengan cara berbicara, di sini dikatakan, ya, bagaimana orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kita berbicara. Ya. Bagaimana pembicaraan kita dapat menjadi garam bagi banyak orang. Yang artinya pembicaraan kita disukai, ya. Sehingga kita disegani, dihormati oleh sesama orang. Ya.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kita harus upayakan agar ucapan kita memberi dampak yang positif dan yang benar. Tentunya kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia-karunia bagaimana kita akan melangkah. Ya. Dan firman Tuhan ini tadi akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Kalau di dalam Amsal dikatakan bibir orang benar itu menggembalakan orang. Ya. Jadi ucapan adalah ucapan yang berwibawa, dengan celonehan, ya. Ucapan yang memberi kuasa, memiliki kuasa untuk mengubah, untuk memperbaiki, untuk membentuk hidup, ya, sesama kita, membangun, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ketiga ayat yang kelima. Coba kita buka di dalam Yakobus. Ini kelihatannya saya ingin membacakannya. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya. Sampai situ. Ini yang dimaksudkan pembicaraan kita dapat mengubah orang banyak itu menjadi baik. Ya, menyenangkan hati mereka semuanya. Ya. Hendaklah pembicaraan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan dari lidah ini akan mengatur perbuatan kita. Akan mengatur tingkah laku kita. Dan lidah ini menjadi suatu kemudi bagi kita yang sangat kuat di dalam menentukan hidup kita. Karena di dalam Matius pasal 12 dikatakan, menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu, kamu sendiri juga akan dihukum. Cara perhatikan hal ini. Jadi ucapan kita itu, hidup kita akan bagaimanapun jadinya itu tergantung daripada ucapan kita. Kalau ucapan kita ucapan yang positif, yang baik, tentunya akan membawa hidup kita menjadi baik. Tapi ucapan kita kalau sudah pesimis, ya, sudah negatif, itu kan membuat kita menjadi terpuruk. Maksudnya demikian, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berbicara yang baik dan yang positif. Sehingga walaupun saudara masih muda dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, saudara dapat menjadi teladan dalam hidup ini. Ya, itu perhatikan saudara dalam hidup ini. Ya. Yang terakhir, ya, berkat surgawi itu dapat membentuk kita. Ya. Keyakinan kita meyakini, kita membentuk keyakinan kita, iman kita,
kepada janji-janji Tuhan. Ya. Kadang kita sering hanya meremehkan, kita tinggal lalu janji Tuhan. Ya. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita perhatikan hal yang rohani ini yang paling penting bagi kita. Ya. Yang rohani inilah yang akan membentuk hidup kita, tingkah laku kita, berkat-berkat yang kita terima dari janji-janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keyakinan atau iman yang sejati adalah itu yang datang dari hati yang didasarkan atas firman Tuhan. Ya. Jadi hati kita meyakini, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan mempercayai, meyakini, kita lakukan dalam hidup kita. Itulah yang akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Ya. Iman yang baik, percayaan kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu dapat mengabaikan apa yang dapat kita lihat. Itu yang dikatakan bahasa kerennya sekarang itu namanya mukjizat itu gitu. Mukjizat itu kelihatannya masih sakit, masih ini. Tapi sebenarnya kalau meyakini, sembuh adalah kesembuhan daripada itu. Ya. Keyakinan iman yang sebenarnya itu, yang itu bisa mengesampingkan apa yang kita lihat. Dari keyakinan, dari iman itu kepada janji-janji Tuhan. Iya, saudara. Seperti yang dialami oleh Abraham. Nah, di dalam Roma pasal 4 kan dikatakan bahwa Sarah sudah mandul, umurnya sudah tua, sudah 100 tahun, 90 tahun, sudah mati haid. Ya, kenyataannya demikian, realitasnya demikian. Tidak mungkin dia mempunyai anak. Tetapi Abraham yakin, dikatakan dalam firman Tuhan. Dia yakin akan janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dia meyakini itu dengan apa? Dia memuliakan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dia melayani Tuhan dengan baik, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu ditulis di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Itu bukti bahwa Abraham memuliakan Tuhan karena keyakinannya, karena imannya kepada Tuhan untuk melawan kenyataan yang ada. Akhirnya Tuhan mengatakan tahun depan istrimu akan melahirkan. Baca Kejadian pasal 18. Akhirnya Sarah melahirkan Ishak. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa keyakinan, kepercayaan kita kepada firman Tuhan akan janji-janji Tuhan itu dapat meluluhkan kenyataan yang kita lihat. Itu kalau orang-orang karismatik mengatakan itu mukjizat, hal yang demikian itu. Mukjizat itu peristiwa yang terjadi yang melampaui pikiran, ya, pengetahuan manusia. Itu namanya mukjizat. Siapa lagi? Yusuf. Ya. Yusuf yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi pemimpin, tapi kenyataannya dia dijual, jadikan budak oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia janji, dia tetap pegang janji Tuhan,
bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Makanya dia tidak mau berbuat dosa sedikit pun. Ya. Ketika dia diajak berzina oleh istri Potifar, dia tetap tidak mau. Dia hanya ingat akan Tuhan, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan yang jahat kepada Tuhan. Alasannya hanya itu. Ya. Dia tidak mau berbuat dosa sedikit pun. Dan akhirnya dia diangkat, ya, dimuliakan oleh Tuhan untuk bahkan dapat menyelamatkan bangsa Israel yang kelaparan. Dia mengampuni saudara-saudaranya semuanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih. Keyakinan akan janji Tuhan itu harus kita pegang teguh. Ya. Itu ditolak oleh kasih karunia berkat surgawi tadi itu yang membentuk hal yang demikian. Tanpa saudara berhubungan dengan Tuhan dengan baik, berdoa, ya, menjalin hubungan dengan baik, setia kepada Tuhan, itu tidak mungkin, saudara. Kenyataan berkat, bahwa berkat rohani itu yang membentuk kehidupan kita, langkah hidup kita, jasmani kita yang sementara ini, yang ada batasnya ini. Sedangkan rohani itu terus akan kekal selama-lamanya. Walaupun tubuh ini sudah tidak ada, digantikan oleh Tuhan dengan tubuh yang baru di alam kekal nanti. Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Nyatakan itu yang saya khotbahkan kemarin kan. Hal yang demikian ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya. Menyingkirkan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa sekecil pun kita harus jauhkan, ya, perbuatan dosa itu. Walaupun itu kelihatannya menguntungkan kita, menyenangkan kita. Saudara tahu mengapa Yesus disalib? Dia rela mati, disalibkan. Itu hanya karena dia, supaya manusia itu lepas dari dosa. Dia melawan dosa itu. Kita ingat, kalau kita berkompromi dengan dosa, berarti kita melawan Tuhan. Bagaimana mungkin janji-janji Tuhan ada di dalam kita kalau kita melawan Tuhan? Kita harus jauhi dosa. Kita harus mau setia dan taat kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, itulah saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua harus yakin akan hidup bersama dengan janji Tuhan, dengan melakukan perintahnya, dengan setia, dengan taat, dan benar sampai janji itu digenapi. Itulah berkat surgawi yang dari surga, dari Efesus pasal 1 ayat 3 tadi. Ya. Jadi pada kesimpulannya, sebenarnya bahwa kita ini manusia rohani. Kita ini manusia rohani. Rohani kita sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan, dan dapat bersatu bersama roh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tubuh ini hanya tempat yang sementara. Kita hidup di dunia ini, di mana roh kita tinggal di dalam tubuh ini. Ya. Nah, karunia rohani yang dari surga itu tadi yang akan menentukan, menuntun kehidupan kita, ya, langkah hidup kita, langkah jasmani yang ini. Ya.
dari karunia rohani yang dari surga tadi. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau bangun rohani kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan firman Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita bangun rohani kita sebaik-baiknya supaya rohani kita menuntun tubuh jasmani kita ini dengan baik. Ya. Dan kita mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Ya. Kita bangun dengan baik supaya bertumbuh iman kita menjadi kuat, menjadi tangguh, agar hidup kita hidup yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan ingin memuliakan kita sesuai dengan kehendaknya sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sendiri juga mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menuntun di dalam kehidupan kami supaya kami menjadi orang yang berkualitas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu menjadi jemaat Tuhan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu, ya, untuk menjangkau, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan. Dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap semuanya untuk melakukannya itu. Urapi kami dengan berkat surgawi, kasih karunia-Mu yang besar terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Semua ini adalah berkat Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Yesus yang bisa
tata gereja dan berdoa untuk kita semua. Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya nanti berdoa, mari kita perhatikan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita bersama-sama simak pada pagi hari ini. Yang pertama, anak Vicky, putri dari Bapak Ibu Atmoko dari KPW Daniel, dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Mari. Seluruh jemaat mendukung dalam doa, dan setiap KPW mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada ketua sosial. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, ini ada beberapa hal yang nanti ditambahkan. Dimohon peserta menyelesaikan kontribusi dengan segera ya, karena besok Sabtu kita sudah bersama-sama akan melaksanakan ibadah padang di Riverwalk. Kemudian hari Sabtu peserta yang naik bis berkumpul di gereja jam 6 tepat. Setelah absen berdoa kita segera berangkat. Yang ketiga, peserta sudah dibagi oleh panitia untuk menempati 3 bus. Daftar pembagian akan di-share melalui grup-grup WhatsApp. Peserta harus duduk sesuai dengan pembagian bis dan tidak diperkenankan bertukar bis. Peserta berangkat dan pulang tetap bersama dengan rombongan yang sama. Jika ada perubahan, mohon melapor ke koordinator bis, yaitu Bapak Gatot atau Bapak Untung, Bapak Edwin, Bapak Heri. Ada 4 bapak-bapak yang bertanggung jawab di bis ya. Kemudian yang keempat, bagi anak usia 2 tahun ke bawah, di dalam bis harap dipangku oleh orang tua. Karena kursi sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia supaya bis dapat diisi kapasitas maksimal. Yang berikutnya, bagi yang menggunakan mobil pribadi dapat langsung menuju lokasi, maksimal jam 7.30 sudah berada di Riverwalk. Dan langsung menuju Aula Makau, ada panitia yang akan mengarahkan. Yang keenam, mohon membawa Alkitab dan pulpen untuk yang dewasa. Sementara untuk anak, alat tulis sudah disediakan oleh panitia. Yang berikutnya, karena keterbatasan guru sekolah minggu dalam mengawasi anak-anak, maka anak-anak usia 2 tahun ke bawah atau yang tidak membayar kontribusi menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Dan mohon untuk dapat bergabung bersama orang tua, ya bisa dengan mamanya, di ruang aula dewasa. Yang seterusnya, tidak diperkenankan membawa minuman kemasan bermerek karena akan diperiksa oleh pihak petugas keamanan Riverwalk. Disarankan semua membawa cadangan minuman dalam tumbler dari rumah masing-masing ya. Yang kesembilan, mohon membawa obat-obatan pribadi jika diperlukan, dan membawa pakaian renang juga untuk pakaian ganti untuk anak-anak maupun orang tua. Mengingat anak-anak perlu pendampingan ketika berenang, anak-anak saat berenang acara bebas menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, gereja membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti penyerahan anak. Dipersilahkan yang akan mengikuti penyerahan anak ya untuk menghubungi sekretaris gereja untuk mendapatkan formulir pendaftarannya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja sudah tertera di samping, mari kita dapat mengikuti setiap kegiatan gereja dengan
tekun, dengan setia. Saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya, di hari Rabu ada doa dan pujian. Mengucap syukur kalau Rabu kemarin yang hadir cukup banyak. Saya mengajak Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bertekun, kita sehati, kita berdoa bersama-sama melalui doa jemaat. Ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30 hari Selasa. Juga ada doa secara tatap muka, doa pagi hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Cuman pada hari Sabtu besok doa pagi dilaksanakan di rumah masing-masing berkaitan dengan adanya acara kebaktian Padang di Riverwalk. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memberikan persembahan, dan saya mohon nanti untuk WBI bisa mempersiapkan diri, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Rismawati Nugrahini, kemudian anak Hosea Krista Berlian Yukanan, anak Arya Adril Gunadi, kemudian Bapak Theophilus Diki Yuda Pratama, Saudara Enrico Arsel Harotono, Bapak David Prasetyo Wibowo Laban, kemudian anak Michelle Bulan Aurora Nurfianto, Ibu Yemima Tri Setiawati, kemudian Ibu Maria Siami, Ibu Francisca Sumarni, Ibu Parti, Bapak Timotius Anom Sujatmiko. Selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan memberikan senantiasa berkat yang melimpah, umur panjang, kesehatan yang senantiasa dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Sebelum saya berdoa, saya persilahkan untuk WBI bisa melayani persembahan untuk Natal. Terima kasih untuk WBI yang sudah melayani persembahan untuk Natal. Mari Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat kita berdiri. Kita akan akhiri, kita mengucap syukur untuk menerima doa berkat. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati dalam setiap rangkaian ibadah kami. Dan firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau yang terus memberkati khususnya untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah Kau pakai ya Tuhan, menjadi saluran berkat buat setiap kami seluruh jemaat-Mu. Kami mengucap syukur, Kau terus memakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, diberikan kekuatan, kesehatan,
perlindungan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam seluruh kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Engkau memberkati gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas iman kepadamu maupun secara kuantitas, ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Dan Tuhan Yesus, Engkau memakai setiap kami, seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh dipakai menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu. Engkau memberkati, biarlah seluruh jemaat-Mu boleh terus semakin hari semakin tumbuh dewasa rohani, menjadi jemaat yang taat dan setia, yang terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau yang memberkati untuk seluruh kegiatan gereja diberkati oleh Tuhan, pergumulan-pergumulan gereja juga diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja kami boleh dibangun semakin kuat dan teguh. Demikian juga kami menyerahkan, kami percaya Engkau yang memberkati untuk seluruh pergumulan-pergumulan gerejamu, sehingga gerejamu terpelihara oleh karena kasih-Mu yang besar, yang Kau limpahkan buat setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini, kami menyerahkan untuk para pemimpin kami, Tuhan memberkati mulai dari Bapak Gembala, kami menyerahkan untuk para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, Tuhan memberkati semuanya, supaya kami bersinergi dan bergandengan tangan untuk melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui setiap pelayanan kami, juga menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit, kami menyerahkan anak Vicky, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, hamba berdoa juga buat Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Yunus Amin Priyadi, Ibu Trimo, Bapak Untung mengucap syukur semakin dipulihkan, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, mohon jamahan-Mu, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh boleh mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yang undur, yang lemah dibangkitkan kembali, demikian juga yang akan berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesehatan, berkat yang melimpah bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, mohon berkat-Mu supaya negeri kami tetap aman, tentram dan damai terkendali, baik situasi, kondisi politik, ekonomi, dan keamanan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, diberikan senantiasa tuntunan di dalam memimpin, mengendalikan negeri kami, mengelola negeri ini, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai, dihindarkan ya Tuhan Yesus dari krisis ekonomi. Terima kasih. Jawa Tengah, Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, khususnya Kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau memberkati kota ini, supaya kota ini boleh semakin maju dibangun dan banyak orang boleh bertobat kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami menyerahkan daerah Telogosari Wetan, di mana gerejamu berada, diberkati. Bapak Lurah LPMK Babinsa, juga masyarakat sekitar, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Dalam membangun keluarga diberkati, supaya suasana kasih senantiasa mengikat, mempersatukan, dicurahkan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Demikian juga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling setia. Dan kami juga berdoa anak-anak terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, yang sekolah diberkati dengan kecerdasan, masa depan yang sungguh-sungguh penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus,
yang kuliah, yang sudah bekerja diberkati, memiliki jenjang karir yang semakin cemerlang untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga untuk yang memiliki usaha, jualan, pekerjaan, bisnis, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, yang membuka tingkap-tingkap langit sehingga jemaat-Mu Tuhan diberkati, terpelihara, bahkan hidup mereka boleh berkecukupan dan berkelimpahan. Terima kasih anak-anak muda yang saatnya berumah tangga diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persetujuannya dengan Roh Kudus, akan terus akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku